Selamat datang kembali di vlog saya, rekan-rekan seperjalanan rohani yang saya hormati dan kasihi. Semoga kalian semua berada dalam keadaan baik dan dipenuhi dengan damai sejahtera dari Tuhan. Oke, akhir-akhir ini kita sering mendengar istilah Kristen Judas Iskariot. Istilah ini sering dikaitkan dengan beberapa artis Kristen yang memilih untuk pindah iman kepada ajaran lain, demi kepentingan pribadi atau karena kelemahan dalam pemahaman mengenai kekristenan. Nah, untuk vlog kali ini, saya akan coba membahas tentang kekristenan Judas Iskariot yang disorot tetapi dari kepentingan duniawinya, baik harta, pasangan hidup, maupun pekerjaan. Jadi semua yang terkait dengan keinginan daging yang sering kali menggoda kita untuk mengorbankan iman dan nilai-nilai Kristen demi keuntungan duniawi. Nah, nanti di vlog yang akan datang, kita akan coba bahas dari Kristen Judas Iskariot tetapi dari pemahaman yang lemah terhadap kekristenan. Tapi sebelum lanjut, saya ingin mengingatkan jika video ini memberkati teman-teman semua dan menguatkan perjalanan rohani kita, mari kita sebarkan berkat ini bersama dengan klik tombol subscribe agar kita bisa terus bertumbuh bersama dalam iman. Dan jangan lupa untuk membagikan video ini kepada teman-teman atau keluarga yang juga membutuhkan penguatan dari Tuhan. Dengan membagikan, kita ikut memperluas kasih dan kebenaran Tuhan kepada lebih banyak orang. Mari kita menjadi saksi sejati dalam Kristus Yesus dan hidup dalam kemenangan yang sudah diberikannya. Terima kasih sudah menjadi bagian dari perjalanan iman ini. Oke, mari kita lanjutkan. Sekarang mari kita lihat lebih dalam tentang apa yang dimaksud dengan Kristen Judas Iskariot. Istilah ini merujuk kepada orang Kristen yang lebih mementingkan kepentingan pribadi, keuntungan materi atau status sosial dibandingkan dengan iman mereka kepada Yesus Kristus. Judas Iskariot seperti kita ketahui adalah salah satu dari ke-12 murid yang terkenal karena mengkhianati Yesus demi 30 keping uang perak. Dia menjual Yesus kepada pemimpin Yahudi menjelang penyaliban. Yudas menjadi simbol dari pengkhianatan terhadap Kristus demi keuntungan duniawi yang sementara, baik itu harta, baik itu status, baik itu kenikmatan dunia. Nah, untuk memberikan gambaran yang jelas, saya akan memberikan sebuah kisah nyata yang mungkin akan menyentuh hati kita semua. Beberapa waktu yang lalu, kami melakukan konseling kepada seorang wanita yang tampak sangat stres, depresi, dan terpukul. Ketika kami menggali lebih dalam, akhirnya kami menemukan akar masalah yang menyebabkan dia merasa tertekan. Wanita ini berusia 28 tahun dan berasal dari keluarga yang kurang mampu. Keluarga ini adalah keluarga Kristen, tetapi imannya tidak begitu kuat. Sejak lulus SMA, dia bekerja di Surabaya dengan harapan untuk hidup lebih baik. Namun kenyataannya tidak pernah sesuai dengan harapannya. Selalu ada masalah yang datang dan seolah-olah keberuntungan selalu menjauh darinya. Sekitar setahun yang lalu, ayahnya sakit parah dan membutuhkan biaya besar untuk pengobatan. Nah, di saat itulah ia bertemu dengan seorang pria yang akhirnya nanti menjadi pacarnya, di mana pria ini memiliki pekerjaan yang baik, stabil secara ekonomi, dan kehidupan mereka tampaknya menjanjikan. Namun ada satu hal yang membuat hubungan ini berbeda, yaitu pria ini memiliki iman yang berbeda. Dan pria tersebut ingin dia pindah agama dan mengikuti agamanya jika ingin menikah dengannya. Merasa hidupnya akan lebih mudah dengan pria ini, akhirnya dia memutuskan untuk mengikuti permintaan pria tersebut dan pindah agama. Semua tampak aman, semua tampak nyaman. Dan dia merasa bahwa akhir hidupnya akan berubah menjadi lebih baik. Namun sekitar 1 minggu yang lalu, kehidupannya berubah drastis. Suami yang baru saja menikahinya meninggal dalam sebuah kecelakaan saat perjalanan dinas. Betapa mengejutkannya, ternyata suami ini juga memiliki istri sah yang lain, yang selama ini disembunyikan dan seluruh harta warisannya pasti jatuh kepada istri yang pertama atau istri yang sah. Nah, wanita ini yang dulu berharap mendapatkan kehidupan yang lebih baik, kini harus menghadapi kenyataan pahit. Tidak hanya kehilangan suaminya, tetapi juga harus menghadapi tekanan ekonomi yang berat untuk membiayai pengobatan ayahnya yang masih belum teratasi. Hidupnya kembali terjerat dalam masalah yang jauh lebih besar daripada sebelumnya. Nah, mengapa ini penting? Terkadang ya kita mengalami jebakan dalam godaan duniawi, mencari kenyamanan, harta, status, dan kita berpikir bahwa dengan mengejar hal-hal tersebut hidup kita akan menjadi lebih baik. Namun seperti yang diajarkan di dalam 1 Yohanes 2 ayat 15-17, janganlah kamu mengasihi dunia ini atau apa yang ada di dalamnya. Jika seseorang mengasihi dunia, maka kasih kepada Bapa tidak ada di dalam dirinya. Karena semua yang ada di dalam dunia,
Keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap bersama dengan keinginan-keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Kisah wanita ini menggambarkan bagaimana mengejar dunia bisa berakhir dengan kekecewaan dan penderitaan. Segala sesuatu yang dunia tawarkan, baik harta, popularitas, kenyamanan, hanya bersifat sementara. Namun ketika kita memilih untuk melakukan kehendak Allah dan mengutamakan kasih-Nya, maka kita akan mendapat hidup yang kekal dan kepenuhan di dalam Kristus. Ini mengingatkan kita untuk selalu berhati-hati dan mengevaluasi apa yang kita kejar dalam hidup ini. Apakah kita mengejar hal-hal duniawi yang sementara, atau kita memilih untuk hidup mengutamakan kehendak Allah yang kekal dan penuh berkat. Mari selalu kita ingat untuk tidak terjebak dalam godaan dunia dan mengutamakan kasih Tuhan di atas segalanya. Terima kasih saudaraku, Tuhan Yesus memberkati kita semua di dalam perjalanan rohani. Amin.